Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam kurung kalimatnya ya. Mata atlaqa lisanaka bitolabi, dari situ. Kemarin sudah dibaca. Tapi kemarin saya merasa penjelasannya masih belum lengkap, belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bitolabi, dalam kurungnya fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, dalam kurung itu ya. Sudah siap? Mata atlaqa indalam mangsanai kapan-kapan ngucapake sapa Allah. Mata atlaqa indalam mangsane kapan-kapan ngucapake sapa Allah, ngucapake lisanaka ing lisan ira, lisanaka ing lisan ira. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucapake bitolabi kelawan nyupri, bitolabi kelawan nyupri atau jaluk atau menuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke dalam kurung lagi. Fa'lam maka weruh sapa sira, fa'lam maka weruh sapa sira, ura anahu teman satune Allah iku yuri, itu bakal ngeresake sapa Allah, bakal ngeresake ayo tiaka ing yen to bakal paring sapa Allah ka ing sira. Nah, terjemahnya begini. Mata adlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Di saat Allah menggerakkan lisanmu untuk meminta, di saat Allah menggerakkan lisanmu untuk berdoa, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutanmu, keinginanmu, saat Allah menggerakkan lisanmu untuk berbisik dengan Allah, bermunajat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasannya Allah akan menghendaki bahwasannya Allah akan memberikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, guru dulu waktu membacakan kitab ini menyampaikan dalam bahasa Jawanya, menungsa iku nek arep diparingi apa-apa karo Gusti Allah mesti sedurunge diwai donga gisit. Dan kata lain Mas Afi, manusia itu kalau mau diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala mesti sebelumnya diberi doa. Ya. Artinya apa? Apa-apa yang akan Allah berikan kepada kita sebelumnya ada proses itu namanya doa. Jadi dengan kata lain, kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti ada gambaran kita bakal memiliki apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Ya gitu. Jadi kita harus optimis. Saat kita mau berdoa menyebut sesuatu, aku kepengen si ini, aku kepengen si itu, memohon kepada Allah, kita harus yakin bahwa ini Allah yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa. Itu artinya Allah akan berkehendak, akan memberikan itu. Paham? Salam. Ya, berarti harus optimis, harus yakin dalam setiap doa kita bahwa Allah akan memberikan itu. Wong ini yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa ini Allah kok. Kalau orang nggak akan diberikan sesuatu walaupun kepengin, yuk di dalam nggak mau doa, nggak mau doa. Makanya banyak ini khususnya kaum laki-laki kalau ngobrol mah iya mereka pengen dipuji loro, tapi nyatanya nggak mau berdoa. Sampai kapanmu nggak kelaksanaan. Kepengin mah iya tapi doanya nggak ada. Ya, yang dilalah kayak gitu. Paham masalah? Nah, ya. Tapi yang dilalah memang Gusti Allah bakal paring bila lisannya digerakkan. Ya Allah. Ya, jadi nggak cukup dengan bercandaan, harus serius. Doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilalah panjen ya. Bila Allah gerakan lisannya mau berdoa. Paham ya? Ini apa saja ya? Ini Allah, urusan apa saja. Iya.
Jelas ya? Saya teruskan. Ai bi anna hala itu tafsiran dari kalimat mata atlaqa lisanaka bitolab. Ai bi anna hala tegese kelawan yen to ngucapa ngudari kok. Ai bin hala tegese kelawan yen to ngudari sapa Allah. Ngudari nganhu saking lisan, ngudari ngukdatas sumti ing bundelane meneng sipate ngukdatas sumti allati ngukdatas sumti sile allati aujabaha kang majibake ha ing ngukdatas sumti opal istighna'u semugi bil akhyari kelawan piro-piro makhluk semugi bil akhyari kelawan piro-piro makhluk wa ngadami bismillahirrahmanirrahim wa ngadamu ngataf kepada al istighna wa ngadamu ru'yatil iftiqari lan orananane waru'ing putuh wa adamu ru'yatil iftiqari lan oranane waru'ing putuh. Maksudnya mata atla lisanaka bitolabi, Allah menggerakkan lisanmu untuk berdoa. Maka disyarai di sini dijelaskan, yakni Allah melepas, ngudari ya, melepas diam yang diibaratkan suatu ikatan. Jadi mulut ini terasa dikunci ya. Karena mulut ini bagaikan dikunci, maka tidak mau mengucapkan, maka tidak mau berdoa, maka tidak mau menyampaikan apa yang jadi tuntutannya, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepenginnya ning ati cok ya. Kepengin tapi nggak mau doa ya. Tapi kalau Allah berkehendak bakal memberikan itu kepada seseorang yang tidaklah mau berdoa, lisannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu doa ini, kamu doa dulu. Doanya begini. Ya. Ini doa ada kalanya formal di dalam satu majlis. Ada kalanya yang tidak begitu formal. Tapi benar-benar masuk dalam hati. Bisa jadi masa lagi di jalan lihat apa? Ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Akhisni sari'an bi isyatillah. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri tegak, tolonglah aku segera ya. Ya, fadlika wa bi barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan karuniamu dan dengan barokah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun niki Gusti, padahal lagi tengah-tengah perjalanan. Ya, makanya ada istilah sampean kepengin apa waru apa, sholawatin aja, setelah itu baca sholawat ya, sambil naik motor sambil baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, terus sallallahu alaihi wasallam, baca doa. Ini sholawat anti stres ya. Sebelumnya doa dulu, lihat apa masalah, doa. Ya Allah, moga-moga dengan berkahnya sholawat saya bisa memiliki seperti itu, paham? Ya kayak gitu. Jadi jalan juga nggak stres, insya Allah juga sembari berdoa juga. Jadi doa itu ada yang formal di dalam majelis, ada yang tidak formal. Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan. Jadi lisan kita ini yang bagaikan terkunci ya, seperti dikunci. Maka ketika Allah menghendaki akan memberikan sesuatu pada kita, maka dilalah ya enteng lisan kita untuk mengucapkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza hula ya. Fa idza hula maqarikalane den udaringan hula saking lisan apa hadil muqdatu. Nah, ini contohnya. Hadil muqdatu. Isim isyarat. Ya. Isim hadi isim isyarat dimudhafkan kepada kalimat namanya kalimat lain ya, kalimat isim juga ya. Hadil uqdah, hadi isim isyarat
dimudofkan kepada kalimat isim. Makanya al-mubtada pasti isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil muqtatu ikilah bundelan. Contohnya bi'an asyhada kelawan yento. Bi'an asyhada kelawan yento meruhake sapa Allah ka ing sira. Bi'an asyhada kelawan yento meruhake sapa Allah ka ing sira. Meruhake fakroka ing fakir ira. Fakroka ing fakir ira wafa kota kalan putus sira. Maka ketika kunci ini dilepas oleh Allah, mulut kita kan seperti terkunci. Maka ketika kunci ini dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya contohnya kuncinya dilepas seperti ketika kita merasa melihat butuhnya kita kepada Allah, merasa kita ini fakir sehingga membutuhkan Allah, sehingga kalau sudah merasa butuh kepada Allah, hatta da'otahu sehingga ndonga sapa sirahu ing Allah. Hatta da'otahu sehingga ndonga sapa sirahu ing Allah. Maka muncul istilah dalam diri manusia itu ada namanya emosional, ada pikiran, dan ada spiritual. Emosional biasanya manusia itu biasa memiliki keinginan yang menggebu-gebu. Kalau manusia tidak memiliki keinginan, kadang-kadang mikir gimana caranya, ya enggak? Ya. Ketika manusia memiliki keinginan, sudah berpikir keras, tapi masih saja belum ketemu solusinya, jalannya bagaimana, maka yang terakhir yang dilakukan oleh manusia biasanya spiritual. Dunga karo Gusti Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, berilah jalan ya Allah agar hamba begini. Namanya spiritualnya aja. Ya pertama sih emosional, kepengin ini kepengin itu, udah mikir, sudah berusaha secara lahir sudah, tapi masih belum terlaksana spiritualnya. Doanya ya Allah berikanlah, kayak gitu ya. Jadi barangkali sudah usaha sudah, tapi doanya biasanya ini yang belum. Doa jangan lupa. Ingin apa? Insya Allah sudah nantamin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta da'otahu sehingga ndonga sapa sirahu ing Allah. Jabe syarat idza kunta mongko ono sapa sira. Kunta, ingat enggak? Kunta ini tasrif dari lafal kana. Jadi karena kunta tasrif dari lafal kana memiliki pengamalan yang sama dengan lafal kana. Kunta ono sapa sira ono iku wasit kunta ono sapa sira idzaka ing dalem mangsane mengkono kula. Kunta mongko ono sapa sira idzaka ing dalem mangsane mengkono kula atau diudari, dilepas, kamu akan menjadi Onei kudangian khobare kunta onei kudangian wong kang donga atau njaluk. Dangian wong kang donga atau njaluk oleh donga ke bilisanil itirori kelawan lisan, yaiku ngerasa butuh. Ketika kunci mulut kita sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan terjadi, kita bisa melihat kefikiran kita bisa melihat, merasakan bahwa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah berusaha secara lahir kok belum terlaksana, maka kita merasa atau melihat ya butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan. Kalau sudah merasa memiliki rasa butuh, mau berdoa kepada Allah, ya, maka yang terjadi mau berdoa. Berdoanya dengan apa? Bilisanil itirori, dengan lisan yang penuh rasa butuh, dengan tawadu, dengan tadoru, DP Anda pasor Gusti paringono kula
begini dengan penuh rendah hati, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilalah dalam doa. Ya. Terus fa'lam mangka warasira ahadu khairul muayyan annahu taman satunya Allah iku yuridu ngersake sapa Allah ngersake ayyutiya ka ing to bakal maringi sapa Allah ka ing sira. Ketahuilah ketika lisanmu sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau berdoa, menyampaikan tuntutannya, menyampaikan apa yang jadi keinginannya, berbisik kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka itu artinya Allah bakal memberikan sesuatu kepadamu apa yang kamu minta. Jadi dengan kata lain, kalau sampai kita mau mengucapkan, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita bakal memiliki sesuatu yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Yakin Mas Afif? Harus ya? Yakin. Ya, banyak di antara kita yang belum memiliki, maaf, rumah seperti saya sendiri. Pokoknya jangan henti-hentinya berdoa. Ya, masalah kapan terlaksananya itu Gusti Allah yang memang Allah itu memberikan sesuatu itu sesuatunya sesuai yang Allah kehendaki. Rupanya seperti Allah, juga Allah yang mengetahui kamu pasnya seperti ini, ya, seperti ini saja. Jadi Gusti Allah sing ngerti kapan waktunya, Gusti Allah sing ngerti. Kita jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal yuridu ayyu'tiyaka ditafsiri, dijelaskan, disyarahi oleh pensyarah. Yahsula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsula tegese silake yahsula tegese ngatok yahsulu baik. Yahsulu tegese ngasilake sapa Allah. Yahsulu tegese ngasilake sapa sira laka kanggo awakira, ngasilake matlu. Sebentar, maaf. Yahsulu tegese hasil laka kanggo sira, pantes gaduh. Yahsulu tegese hasil laka kanggo sira apa matlubuka tuntutan iro, apa gegayuhan iro biasanya Simbah Kiai nek ngarteni gegayuhan iro. Cuman karena saya sudah terbiasa bercampur dengan bahasa Indonesia kadang-kadang, jadi matlubuka tuntutan iro, ya. Jadi yang dimaksudkan Allah akan memberikan kepadamu, maksudnya adalah apa yang menjadi tuntutanmu, apa menjadi keinginanmu akan tercapai, akan berhasil. Ayahsulaka matlubuka. Jelas ya? Jadi kalau Allah sudah menggerakkan lisan kita untuk berdoa, yahsulu laka matlubuka, tuntutanmu, keinginanmu, cita-citamu bahkan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tongilate oleh hasil lisidqil wa'di, bener lam ya? Lisidqil wa'di krono temene janji. Lisidqil wa'di krono temene janji bi ijabati dunga iklawan di ijabai doa. Ijabati dunga iklawan din ijabai dunga minal mutiri sangking wong kang hajat. Yakin ya, janjinya Allah itu benar. Janji apa? Bi ijabati dunga, mengijabai doa. Doa dari siapa? Doanya orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi kita harus koreksi pada diri kita sendiri, koreksi doa kita. Benarkah doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah itu doanya seriusan apa belum serius nih? Soalnya di sini minal mutiri, doanya dari orang yang merasa butuh. Jangan-jangan doa tapi koyo-koyo orang pati butuh, celengean masanya. Nah ini perlu kita koreksi lagi. Kita sudah doa tiap hari,
tapi doanya celenikan orang pati serius. Koyo orang pati butuh juga. Jadi doa itu harus sungguh-sungguh, harus mantap, harus yakin. Dan pen itu mau benar-benar serius, benar-benar merasa membutuhkan. Kudu doa kudu harus begitu. Ya, kita koreksi bareng-bareng. Dan jangan doa tiap hari tapi orang pati serius. Ya, ya. Terus, wallahu la yukhliful mi'ada. Wallahu ta'ala Allah. Iku la yukhlifu ora bakal nyulayani sapa Allah, ora bakal nyulayani al-mi'ada injan janji. Ayatnya begitu. Wallahu la yukhliful mi'ad. Gusti Allah ora bakal nyulayani janji. Jadi kita harus pegang, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa setiap doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah waktu itu Allah yang tahu, Allah yang punya wewenang. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekali kita memiliki keinginan apa, selagi itu keinginan baik, ya ayo terus doa terus. Ya. Wali kaulihi lan karena ono pangantikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man uqtiya ad-dunga alam yahrum al-ijabata. Man uti sapane wong iku utiya den paringi sapa man den paringi ad-dunga aing dunga. Jabe syarat man lam yahrum mongko ora bakal kaling-kalingan sapa man ora bakal kaling-kalingan al-ijabata. Ing den sembadani barang siapa yang sudah diberikan doa. Jadi ya ini ya tadi sudah dijelaskan dalam kitab mata adalah lisan akan ditolak barang siapa yang digerakkan lisannya untuk berdoa. Nah kalau di sini dalam hadis Nabi, barang siapa yang sudah diberikan doa, artinya orang itu mau berdoa, maka lam yahrum al ijabata, pasti ijabah itu tidak akan terhalang. Artinya pasti akan diijabah. Wong sing menggerakkan lisan kita untuk berdoa Gusti Allah kok. Ya. Yang menginginkan, yang menghendaki kita mau berdoa juga Allah. Ya. Jadi skenario-nya kayak gitu, skenario-nya begitu. Jadi Allah mau ngasih ini. Ya, kamu doa dulu. Tempo waktu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, ada yang sekian tahun. Jadi Allah yang udah rumuskan, bukan sebenarnya. Yang dilelah ketemu si A kasih saran, kamu doa ini ya, gini, diamalkan. Ada yang 1 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada setahun, mungkin ada yang 10 tahun kali ya. Nah itu ada. Ada yang cuma 1 minggu langsung dia turun. Ada vario 1 minggu kayaknya. Nah, ijabah banget itu doanya ya, benar-benar itu doanya orang yang benar-benar butuh ini. Butuh dan serius, emang betul-betul lagi membutuhkan ya, mau makan ngaji dilala. Makanya itu jangan-jangan kita doa tiap hari tapi belum betul-betul merasa membutuhkan itu barang, kepengin tapi urung butuh banget ya maka doanya juga namanya nggak sampai mentok ke dalam hati. Doa lagi lah ya. Pengen jodoh rambut panjang, hidung mancung. Amin. Imma bi'ainil matlubi tegese imma bi'ainil matlubi tegese anakalane kelawan kahanane perkara kang den supri. Imma bi'ainil matlubi tegese anakalane kelawan perkara kang den supri. Au bi khairihi utawa kelawan saliyane matlub, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Allah sudah jelaskan, ud'uni astajib lakum. Itu ayatnya. Hadisnya man uqtiya ad-du'a lam yahrum al-ijabah. Ulama mengatakan man adlaqa lisanaka bitolak fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Kurang apa? Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, diperjelas lagi dengan perkataan ulama. Kurang apa Mas Afif? Ya, kurang apa? Kita harus yakin bahwa apapun yang pernah kita ucapkan itu mohon kepada Allah melalui doa-doa kita,
yakin akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kapan waktunya itu Allah yang punya wewenang. Nah, perlu diketahui di sini ada kalanya dijabah itu berupa keadaan seperti yang kita mau. Imma bing'ainil matlub. Contoh, ingin motor minta vario, bener vario. Au bi khairi, atau ada kalanya kepingin Lexi yang turun vario. Ini namanya bi khairi. Paham? Jadi nanti kalau menyebutkan misalkan menyebutkan doa kepingin dibojo si lagi diincer, misalkan namanya pakai nama samaran mawar, yang datang ternyata kepincut melati, bisa jadi ya bisa jadi betul-betul saat berdoa mintanya mawar betul-betul dikasih mawar, tapi ada kalanya minta mawar dikasih melati. Au bi khairi, begitu ya. Nah, jadi kita harus paham. Jadi Mas Apip, nanti misalkan lagi kepengin apa, kita pengen banget, ternyata datang ada rezeki ini yang tidak pernah dibayangkan. Sebenarnya ini doa yang pernah kita panjatkan, ya jelas ya. Ya, jadi ada kalanya persis dengan apa yang kita sebutkan, ada kalanya bisa jadi yang bukan kita sebutkan, sama-sama ya, sama-sama manfaatnya. Kadang-kadang beda tipe, kadang-kadang beda merek kayak gitu, tapi manfaatnya sama. Ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajilan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kedudukannya sebagai apa? Ajilan. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkai oleh dijabah jadi hal. Ajilan halai kelawan GG. Ajilan halai kelawan GG aw ajilan utawa ten sumaya akeh. Nah ini. Jadi kalau masalah diijabah itu pasti diijabah. Hanya saja di sini penjelasannya ada kalanya memang persis seperti apa yang kita sebutkan, atau ada kalanya diganti dengan yang lain. Ada kalanya memang dipercepat, ada kalanya ditempo. Kalimat ditempo bisa jadi lama, bisa jadi memang diberikan di akhirat. Qala dawu sapa ba'dul ulama, sapa ba'dum setengah ulama. Dawe hadza idza kana ad-dunga'u Bismillahirrahmanirrahim sadiron an ikhtiyarin wa qasdin, amma idza jara 'ala al-lisan min khairi qasdin fa inal ijabata bi'anil matlubi li'annaka la takadu, ya benar ya? Lam ya? Iya. Ta, kaf, dal. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Qala isdawu sabab badum setengah ulama ngedawe hadza idza kana ad-du'a'u sadiran an ikhtiyarin wa qasdin, amma idza jara 'alal lisani min khairi qasdin fa innal ijabata bi'anil matlubi la takadu tatakhallafu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki imma bi'anil matlub. Hadza utawi iki isim isyarah. Iki ne bima bi'anil matlub iku idza kana rikalane ono. Iku idza kana rikalane ono apa udunga. Ono iku sodiron kang metu. Karena ya, ini ada contoh ya. Karena ad-dunga'u sodiron. Jadi karena ya itu karena yang ada dalam jurmiyah. Ad-dunga'u jadi isimnya kan? Karena sodiron jadi khobarnya kan? Nah, jadi kalau dalam jurmiyah kan karena Zaidun qa'iman sama kan? Ya, karena ad-dunga'u sodiron. Ini persis kayak yang di jurmiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kana ida kana ari kalane ono apa dunga udunga ono iku sodiron metu ngani ikhtiarin saking pemilih, metu ngani ikhtiarin saking pemilih wa qastilan sejo. Amma ida jaro ari kalane lumaku opo dunga. Amma ida jaro ari kalane lumaku opo dunga. Amma ida jaro onopun ari kalane lumaku opo dunga. Lumaku ngalal lisan ingatase lisan. Lumaku ngalal lisan ingatase lisan. Oleh lumaku kue min khairi qastin saking tanpa ten sejo. Ya fa inal ijabata mangko temen satune ijabah bi'ainil matlubi kelawan kahanane perkara kang den supri iku la takatu ora. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakadu iku latakadu ora aneh. Iku latakadu ora aneh opo ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gosin. Jadi lafal latakadu jadi jawab soko ida. Latakadu mongko ora aneh opo ijabah. Latakadu mongko ora aneh opo ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ijabah itu iku tatakhallafu tatafa'ala yatafa'alu iku tatakhallafu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku tatakhallafu jadi keri opo ijabah. Iku tatakhallafu jadi keri opo ijabah. Iku tatakhallafu jadi keri opo ijabah. Sudah ya? Idza kanat dunga usadirun an ikhtiyarin wa qasdin. Amma idza jara 'ala lisan min khairi qasdin fa innal ijabata bi'anil matlubi la takadu tatakhallafu. Jadi begini, ketika doa itu keluar ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kesadaran, dengan disengaja ya. Ada orang berdoanya itu dalam keadaan sadar. Jadi apa yang dibacakan, apa yang diucapkan itu benar-benar sesuai dengan keinginannya, kemauannya. Disengaja juga. Itu ada kalanya yang berlaku pada lisan atau yang terucap pada lisan, memang ada kalanya tidak disengaja. Jadi doa yang diucapkan oleh seseorang itu, yang keluar dari lisannya, memang ada kalanya yang disebutkan dengan penuh kesadaran ya, tahu. Ada kala yang tanpa disengaja. Nah, maka ijabah atau diijabahnya doa dengan keadaan seperti yang dimau atau diucapkan itu jauh ya. Kalau doanya tanpa disengaja ya, tanpa penuh kesadaran ya, untuk diijabah seperti apa yang disebutkan ya, kayaknya atau jadi paham ya. Jadi kalau doa ya benar-benar harus sampai ke hati. Jadi antara lisan, hati, pikiran itu mau satu arah, satu tujuan. Jangan sampai lisannya baca apa, keinginannya di hatinya apa. Nah, nanti ini yang mempengaruhi doa kita. Jadi harus mantep, madep.
antara apa yang diucapkan dengan keinginan itu sesuai. Jadi doanya harus betul-betul disengaja. Ini barangkali bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat diri saya, buat teman-teman semuanya ya. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ada penjelasan yang kadang-kadang ceretok atau kadang sedikit ribet, semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepahaman yang lebih jelas lagi kepada panjenengan semuanya ya. Menunjukkan keterbatasan kemampuan saya ya di dalam menyampaikan sesuatu materi ya. Membacakannya bisa ketemu ya, diterjemahkan bahasa bahasa kitab diterkib, bisa kadang-kadang menerjemahkan secara umumnya, kadang-kadang sedikit ribet. Nggak semua kalimat itu mampu diterjemahkan secara umum dengan mudah. Oleh sebab itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan paham kepada kita semuanya ya. Nah, insya Allah kita yakin saja bahwa semenuhnya yang memberi kepahaman kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak saya itu sebagai perantara saja. Silakan doa.